Shalom anak-anak. Iya, salam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, puji nama Tuhan. Baik anak-anak, saat ini kita kembali ke pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita, terlebih dahulu kita berdoa ya Dak ya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang bertata di atas kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hingga saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami bisa belajar kembali ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau belajar tentang manfaat ibadah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus bersama-sama dengan kami memberikan hikmat-Mu, pengertian daripada-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami dapat mengerti, memahami apa saja yang menjadi manfaat ibadah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk belajar. Haleluya, amin. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu manfaat ibadah. Ya, nah tentu setiap hari kita terus beribadah. Ya, mungkin anak-anak taunya beribadah itu hanya hari Minggu saja. Ya, enggak nak. Ya, ibadah itu ya dilakukan dalam setiap hari, bukan hanya pada saat hari Minggu, pada saat kita sekolah Minggu, bukan. Ya, tetapi setiap hari, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari Minggu, dan begitu juga seterusnya, selalu beribadah. Nah, dalam ibadah ya ada manfaatnya. Nah, apa saja manfaatnya? Satu, ya catat ini ya. Manfaat yang pertama yaitu mengenal Sang Pencipta. Siapakah pencipta kita? Tentunya Tuhan Yesus. Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan rupa Allah. Nah, berarti ada sifat-sifat ya, sifat-sifat Allah dalam hidup manusia, dalam diri manusia ya, dengan mempunyai akal sehat ya, itu yang merupakan gambar atau serupa dengan Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kepada manusia juga berbagai kemampuan. Ya, apa saja kemampuannya yang Tuhan berikan kepada manusia? Yaitu manusia memiliki emosi, ya, kemampuan berpikir, ya, bertindak untuk membuat sesuatu, ya, mungkin sesuatu apa yang kita lakukan, mungkin kita menciptakan handphone, biasanya yang sudah canggih kan membuat handphone ya, atau anak-anak sekolah minggu banyak karya-karyanya yang membuat sesuatu. Nah, mengambil keputusan ya, dan merespons kasih Allah dalam kehidupan kita. Nah, dari situlah kita bisa mengenal Sang Pencipta kita ya, dan melalui ibadah manusia dan Allah dapat saling berkomunikasi. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari ibadah kita, yaitu mengenal Sang Pencipta. Nah, yang kedua yaitu mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Oh, luar biasa. Ternyata Tuhan itu memiliki perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat. Ya, melalui ibadah ya, manusia semakin mengenal perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah lakukan. Ya, mengenal perbuatan-perbuatan ajaib itu bukan hanya sekedar kita membaca firman Tuhan dalam Alkitab, yang bukan, tetapi kita juga bisa melihat dan merasakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita rasakan, keajaiban Tuhan
apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, paham nggak yang Bapak sampaikan? Bukan hanya sekedar kita membaca firman Tuhan, di situ kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan ya yang ajaib, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga merasakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada beberapa perbuatan ajaib Allah yang diciptakan dalam Alkitab. Ya, sepertinya contohnya apa? Sakit penyakit disembuhkan ya, ada di dalam Alkitab. Ya, persediaan makanan melimpah. Wah, luar biasa. Ini merupakan perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Membangkitkan orang mati. Wah, sepertinya anak-anak sering dengar cerita ini ya. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, yaitu namanya Lazarus. Ya, benar. Jadi sering di sekolah minggu ini ya, sering diceritakan sama guru-guru sekolah minggunya. Nah, apalagi perbuatan ajaib, apalagi mengusir roh jahat. Wah, luar biasa. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan lakukan ya. Nah, itu adalah manfaat ibadah, yaitu yang kedua, mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan yang ketiga yaitu melayani Allah. Itu adalah manfaat ibadah, yaitu melayani Allah. Nah, tujuan manusia diciptakan Allah adalah untuk melayani Dia dan sesama manusia juga loh ya. Nah, dalam ibadah manusia harus menyembah dan memuji Tuhan. Nah, ini catat ini baik-baik. Nah, ini poin terpenting dalam ibadah. Manusia harus menyembah dan memuji Tuhan. Yang kedua, yaitu dalam ibadah manusia harus bersekutu dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ya, manusia harus membaca dan merenungkan firman Tuhan, baik itu siang dan malam. Yang artinya setiap hari kita harus baca firman Tuhan, setiap hari kita harus merenungkan firman Tuhan ya. Nah, makanya manusia diciptakan di dunia ini untuk melayani Tuhan ya. Nah, bukan hanya dalam melayani Allah itu bukan hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersekutu dan berdoa, membaca firman Tuhan. Bukan hanya sekedar itu, tetapi melayani Tuhan itu juga harus dilakukan dalam perilaku kita setiap hari. Kita harus tunjukkan dalam sikap kita, dalam perilaku kita setiap hari apa yang kita lakukan. Nah, ini penting ini ya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, sama aja kita tidak melayani Tuhan. Dan dalam melayani Tuhan kita harus melakukan sesuatu dalam kehidupan kita ya, dalam segi perilaku kita. Nah, melayani Allah juga dengan melayani orang lain. Nah, bukan hanya sekedar kita secara pribadi terus berdoa kepada Tuhan, bukan hanya sekedar secara pribadi membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, bukan. Tetapi melayani Tuhan juga harus dilakukan dengan melayani orang lain. Caranya bagaimana? Ya, kita memberitakan Injil kepada orang lain, ya, menyampaikan firman Tuhan, ya. Itu adalah pelayanan-pelayanan, mengasihi mereka, membantu orang lain, menolong orang lain. Nah, itu merupakan pelayanan ya.
ibadah itulah ibadah kita, ya. Dan manfaat ibadah ini yang poin ketiganya tadi apa? Melayani Allah. Nah, dan yang keempat, ya, manfaat ibadah yaitu bertumbuh dan berbuah. Wah, ini yang poin yang sangat penting juga, ya. Ini harus diingat, nak, dan ini juga harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Sama seperti yang di firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes, ya, pasal yang ke-15, ya, ayat 1 sampai ke-8, ya, yang di situ dikatakan Yesus adalah pokok anggur yang benar, ya. Nah, di situ dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, ya, dan di situ dikatakan tinggallah di dalamnya dan kita akan berbuah, ya. Berarti yang artinya itu kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus maka kita akan berbuah, ya. Buah apa? Jangan berpikir buah apel, bukan buah durian, bukan, ya. Jika kita berbuah banyak, ya, nama Tuhanlah yang dimuliakan, ya. Jadi yang Bapak maksud di sini adalah buah-buah ini adalah buah-buah roh, ya. Ada 9 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, apalagi kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Itu ada 9 buah roh, ya. Ada lagunya: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itulah yang kita peroleh kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus, maka buah roh itu tidak bakalan kita miliki. Maka pertumbuhan kita juga hanya segitu-gitu aja, tidak ada perkembangan, ya, tidak ada perkembangan, ya. Ada beberapa cara, ya, Bapak sampaikan ini, cara agar hidup kita berbuah bagi Tuhan dan dapat dinikmati semua orang. Bagaimana caranya, Pak Guru? Nah, inilah caranya. Dengarkan ini baik-baik dan tulis ini di buku catatan, ya, di buku catatannya, ya. Yang pertama, agar hidup kita berbuah, ya, catat ini. Yang pertama, milikilah hidup yang diubahkan. Nah, sudah? Ayo, milikilah hidup yang diubahkan, ya. Karena di firman Tuhan itu dikatakan, ya, kalau ranting-rantingnya, kalau dia buahnya sudah tidak berbuah, ya, itu dipotong, ya. Dan supaya berbuah, ranting-rantingnya itu dipotong, dibersihkan, ya, yang artinya mau diubahkan, ya. Oke, paham? Dan yang kedua yaitu tetaplah dekat dengan Tuhan dan jadilah pribadi yang berkualitas. Yo, sudah paham? Tetap dekat dengan Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan di situ, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam Tuhan Yesus, yang artinya mari kita terus dekat dengan Tuhan dan menjadi pribadi yang berkualitas. Nah, dan yang ketiga yaitu melatih diri dengan latihan rohani. Ya, kenapa kita harus melatih diri dengan latihan rohani? Karena berguna bagi pertumbuhan iman kita, nak. Ya,
ini poin penting juga supaya iman kita itu kuat, teguh bersama Tuhan Yesus. Ya, supaya tidak bimbang, tidak goyah dengan kepercayaan yang lain, ya. Paham? Nah, caranya bagaimana Pak Guru? Mungkin anak-anak bertanya, caranya yaitu kita harus rajin beribadah. Terus harus disiplin dengan waktu bersama Tuhan, yang artinya itu kita harus meluangkan waktu kita untuk saat teduh bersama Tuhan. Nah, dan yang ketiga yaitu harus punya komitmen, ya, berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Jadilah pengikut Kristus yang sejati. Nah, itulah yang harus kita lakukan, ya. Nah, agar hidup kita berbuah, maka lakukanlah itu dalam kehidupan anak-anak yang di sana. Oke, paham nak? Dan inilah ada 4 tadi manfaat ibadah yang Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu mengenal Sang Pencipta, dan yang kedua yaitu mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, dan yang ketiga yaitu melayani Allah, dan yang keempat yaitu bertumbuh dan berbuah. Ya, sampai disinilah pembelajaran kita. Tetap semangat untuk belajar di rumah terus, dan semangat ya.